Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Melanjutkan kajian Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang kemarin disebutkan bahasanya Rasulullah itu diterangkan itu Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang kemarin disebutkan bahasanya Rasulullah itu diterangkan itu Rasulullah masa sih Rasulullah itu dalam keadaan sulit sih katanya. Padahal Rasulullah itu kan lahu mana'eh, banyak orang yang memberinya. Sahabat-sahabat banyak yang kaya-kaya yang menjadi donaturnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat banyak yang kaya-kaya yang menjadi donaturnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beberapa permasalahan yang disebutkan kemarin, beberapa iskal. Masa Rasulullah kesulitan katanya? Ya, memang kesulitan yang kemarin sudah diterangkan itu. Terus sekarang na'am, karena sallallahu alaihi wasallam yakhtaru dzalika ma'imkani husulit tawassu' wa tabassut fid dunya lahu. Disebutkan dalam keterangan sekarang, karena sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam yakhtar dzalik, memang milih dalam keadaan sulit, murni ikhtiyariyah, ma'imkani, dengan kondisi beliau tuh aslinya punya kesempatan atawassu, untuk jembar-jembaran, untuk tawassu, melapangkan diri, untuk hidup enak. Tapi Rasulullah murni memilih hidup pas-pasan itu, memilih hidup sulit itu. Wat tabassut fid dunya ini semuanya sudah dibebaskan, dibuka lebar kalau Rasulullah mau. Dengan keadaannya Rasulullah ini ditawari dengan keadaan kalau beliau mau bisa beliau tetap jadi nabi, dan jadi orang yang tabassut, yang dibuka lebar, jadi orang yang kaya. Tapi Rasulullah tidak. Kama akhrajat Tirmidzi bil hadis Abi Umamah anna Nabi SAW, seperti dalam keterangan dari Abi Umamah ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, katanya arada alayya, qala Rasulullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arada alayya Rabbi, Allah menawarkan kepadaku, katanya Nabi Muhammad SAW, apa? Liyaj'ala li Batha Makkah dhahaban, Allah nawarkan padaku Batha Makkah, hamparan tanahnya kota Makkah itu. Hamparan Batha itu hamparan tanahnya kota Makkah itu ditawarkan kepada Nabi akan dijadikan emas kanggo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya bisa menjadi sebab kehidupannya Nabi itu enak, menjadi sebab kayanya Nabi. Ditawarkan Allah Subhanahu wa taala, nih yang nawarkan. Paham? Allah Subhanahu wa taala nawarkan kepada Nabi. Terus faqultu la ya Rabb, walakin ashba'u yawman wa aju'u yawman, fa idza ju'tu tadarra'tu ilaika wa dzakartuka, wa idza syabi'tu syakartuka wa hamidtuka, katanya. Tidak ya Allah, walakin asba'u, cukup saya jadi orang yang
Ashba'u yauman wa uju'u yauman. Sehari kenyang, sehari lapar. Sehari enak, sehari tidak. Tidak apa-apa ya Allah. Jadi yang seperti itu aja tidak apa-apa saya Allah katanya. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Fa idza ju'tu, biar aku nanti ya Allah ketika aku lapar. Fa idza ju'tu, biar nanti ketika aku lapar, tadarra'tu ilaik wa dzakartuka, biar aku bisa tadarru, merendahkan diri kepadamu. Wa dzakartuka, biar bisa selalu ingat kepadamu ya Allah katanya. Wa idza syabi'tu, dan nanti ketika aku kenyang. Ketika orang itu lapar, habis lapar dia aku kenyang, biasanya dia jadi orang yang bersyukur. Wa idza syabi'tu syakartuka wa hamidtuka, biar aku nanti ketika sudah aku kenyang ya Allah, ketika aku punya makanan sehingga aku bisa makan nanti, syakartuka, aku bisa bersyukur kepadamu, wa hamidtuka, dan aku bisa berterima kasih. Milih seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nabi sampai ngomong, tadarra'tu ilaika wa dzakartuka, biar aku nanti bisa tadarru' kepadamu ya Allah ketika aku lapar, dan aku bisa mengingat-ingat dirimu, berzikir kepadamu. Syakartuka wa hamidtuka, ketika aku nanti kenyang ya Allah, ada yang bisa aku makan biar aku bisa ketika aku kenyang, biar aku bisa nanti bersyukur dan berterima kasih kepadaku. Nabi Muhammad ngomongnya di sini 2 kali. Syakartuka wa hamidtuka. Satu kalimat yang maknanya sama sini. Berterima kasih dan bersyukur. Kenapa disebutkan al-istildzat bil khitab? Ada kalimat itu kalau diulang-ulangi 2 kalimat yang maknanya sama, tujuannya apa? Supaya merasakan lezat ketika muji Allah, ketika munajat kepada Allah, diulang-ulangi kalimatnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sama kan artinya, Maha Pengasih, Maha Pengasih. Allah senang dipuji-puji seperti itu, diminta-minta seperti itu, Allah senang. Sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum wa Jibril ala Safa. Suatu ketika Rasulullah dan Jibril ini ada di pelataran tanah Safa. Rasulullah dan Jibril. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki, perhatiin lagi. Jibril dan Rasulullah pada waktu itu ada di Safa. Di Safa. Terus Rasulullah ngomong sama Jibril. Rasulullah ngomong sama Jibril. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril. Ya Jibril, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma amsa li ali Muhammad suffatun min daqiq wala kaffun min sawiq, katanya. Saking melasi Rasulullah. Rasulullah ngomong sama, hey Jibril, walladzi ba'atsa bil haqq, demi Allah Jibril katanya, ma amsa li ali Muhammad suffatun min daqiq, tidak pernah Jibril, kami ini keluarga Nabi Muhammad, katanya Nabi Muhammad, tidak pernah amsali ali Muhammad suffatun min daqiq, tidak pernah kami itu merasakan segenggam daging tepung yang bisa kami makan enak, wala suffatun wala kaffun min sawiq, ataupun segenggam suffatun min daging ini tidak pernah kami merasakan satu genggam tepung yang bisa dibikin roti terus kami makan enak, wala kaffun min sawiq, ataupun satu genggam dari tepung yang terbuat ada campurannya gandum, tidak pernah. Kami ini keluarga Nabi Muhammad, ya Jibril, tidak pernah Jibril ngerasakan makan ada tepung terus bisa dibikin roti sampai makan enak, atau tepung yang dari gandum bisa dibuat roti terus makan enak, tidak pernah Jibril. Katanya Nabi Muhammad ngomong sama Jibril. Ketika Nabi Muhammad ngomong gitu sama Jibril, arsy bergoncang. Nabi Muhammad malas, Jibril, kita orang ini tidak pernah Jibril makan enak,
makan roti dari gandum atau roti dari tepung biasa. Tidak pernah ngerasakan Jibril katanya. Seketika itu juga langsung falam yakun kalam jawi, ataupun satu genggam dari tepung yang terbuat ada campurannya gandum, tidak pernah. Kami ini keluarga Nabi Muhammad, ya Jibril tidak pernah Jibril ngerasakan makan ada tepung terus bisa dibikin roti sampai makan enak, atau tepung yang dari gandum bisa dibuat roti terus makan enak. Tidak pernah Jibril katanya Nabi Muhammad ngomong sama Jibril. Ketika Nabi Muhammad ngomong gitu sama Jibril, aras bergoncang. Nabi Muhammad malas, Jibril, kita orang ini tidak pernah Jibril makan enak, makan roti dari gandum atau roti dari tepung biasa. Tidak pernah ngerasakan Jibril katanya. Seketika itu juga langsung falam yakun kalamuh bi asra min an sami'a haddatan min as-sama' afza'athu. Tiba-tiba langsung ketika belum selesai Nabi ngomong seperti itu, langit ini bergemuruh. Terdengar suara dentuman yang sangat besar. Dari langit. Sampai Rasulullah itu ngomong. Faqala Rasulullah SAW, sampai Rasulullah itu ngomong, amarallah al-qiyamah antakum. Wah, mau kiamat aja, Jibril. Saking dengarnya suara yang besar tuh Nabi ngomong, loh, mau kiamat dah katanya. Subhanallah. Mau kiamat dah Jibril katanya. Golak lah, dijawab sama Jibril, enggak Rasulullah, enggak mau kiamat. Walakin amara Israfil fanazal ilaika hina sami'a kalamak. Oh enggak Rasulullah, ini loh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar omongannya sampean tadi, Allah langsung nyuruh Israfil turun seketika itu juga. Akhirnya saking kagetnya, saking cepatnya turunnya itu sampai kayak mau kiamat. Terdengar suara yang besar itu sampai kayak mau kiamat katanya. Fa'atahu Israfil, akhirnya datang Israfil sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Israfil laporan terus kepada Nabi Muhammad, Inna Allah Ta'ala qad sami'a ma dzakarta fa ba'athani ilaik. Ya Rasulullah, Allah mendengar omongannya sampean tadi Rasulullah yang melas itu. Aku tidak pernah Jibril punya makanan daging atau sawi, tepung yang bisa dibuat roti atau tepung gandum, tidak pernah Jibril. Ketika Allah ngomong gitu, langit itu langsung bunyi dentuman keras. Israfil langsung turun, langsung datang sama Nabi tadi. Fa ba'atsani ilaik, aku disuruh oleh Allah untuk datang kepadamu. Sami'a ma dzakarta fa ba'atsani ilaik. Ya Rasulullah, Allah mendengar omongannya sampean tadi Rasulullah yang melas itu. Aku tidak pernah Jibril punya makanan daging atau sawi, tepung yang bisa dibuat roti atau tepung gandum, tidak pernah Jibril. Ketika Allah ngomong gitu, langit itu langsung bunyi dentuman keras. Israfil langsung turun, langsung datang sama Nabi tadi. Fa ba'atsani ilaik, aku disuruh oleh Allah untuk datang kepadamu. Nah wa ta'ala bimafatih khazainil ard, dan aku membawa kunci. Kemudian Israfil datang kepada Nabi. Terus Israfil ngomong, ba'atsani ilaik, ya Nabi, aku diutus untuk datang kepadamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bimafatih khazainil ard, dan aku membawa kunci khazainil ard. Khazain itu gudang, tempat menyimpan. Dan aku datang kepadamu, disuruh Allah membawa kunci khazainil ard, seluruh kekayaan yang ada di bumi ini. Sampai mau ini ambil, antum mau ini ambil untuk antum, katanya. Mau apa saja, jadi orang kaya, mau ini, seluruh kekayaan yang ada di bumi ini. Sampai mau ini ambil, antum mau ini ambil untuk antum, katanya.
Mau apa saja, mau jadi orang kaya, mau ini, terserah. Pokoknya kuncinya bumi ini sekarang ini buat sampean. Wa amarani an a'ridu 'alaika. Dan aku ini coba. Kalau Nabi mau itu terima, Nabi tidak ada yang bisa menandingkan. Seluruh bumi kekayaannya itu kuncinya di Nabi. Wa amarani, dan aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala an a'ridu 'alaik, untuk menawarkan kepada sampean. Wa amarani an a'ridu 'alaika, dan aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menawarkan kepada sampean, katanya. In aratta an usayyira ma'aka jibal tihamah zumurrudan. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, in aratta, kalau sampean mau ya Rasulullah, katanya. Kalau sampean mau ya Rasulullah, an usayyira, akan aku jadikan, katanya, jibal tihamah, gunung Tihamah ini, zumurrudan, permata zumrud. Kalau sampean mau ya Rasulullah, ini kunci seluruh kekayaan bumi ini, dan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan gunungnya Tihamah ini zumurrud, permata. Kalau sampean mau. Wa yagutan, dan suruh dijadikan yakut, katanya. Wa zahaban wa fiddatan, disuruh jadikan zahab, emas atau perak. Kalau sampean mau, fa'altu. Kalau sampean mau, akan aku kerjakan langsung. Ini diperintah oleh Allah. Israfil datang nawari, itu perintahnya Allah, tawaran dari Allah Subhanahu wa taala itu. Paham? Sak bumi iki wis kunjune dikira Nabi. Si lemah-lemah gunungnya Tihamah, itu gunung yang besar itu, mau dijadikan permata itu untuk Nabi. Kali ngambil tok Nabi Muhammad nanti. Fa'altu, kalau sampai mau akan aku kerjakan, katanya. Fa in syi'ta nabiyyan malikan wa in syi'ta nabiyyan abdan, katanya. Ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi. Dan kalau sampean mau, sampean tetap akan jadi nabi. Nabi yang malik, yang jadi raja dari seluruh bumi ini. Wa in syi'ta, kalau sampean mau, nabiyyan abdan, jadi nabi, jadi hamba biasa kayak gini. Ini keduanya ini, dan semua itu tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sama nabi ngambil yang berbau-bau duniawi, saumpama, tetap nabi akan mulia. Karena ini berupa tawaran. Nah, terus apa? Fa'auma'a ilaihi Jibril antawadha. Akhirnya Nabi noleh ngeliat Jibril, kayak minta pendapat gitu. Akhirnya katanya Jibril, wis, tetap tawadhu aja Nabi Muhammad, katanya Jibril. Jibril ngasih isyarah, tetap tawadhu aja, katanya. Faqala, akhirnya Nabi jawab, bal nabiyyan abdan, wis, saya tidak mau tawaran itu semua, tidak mau. Saya tetap ingin jadi nabi yang tetap menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yo ndak kaya, yo ndak ini dan lain semacamnya tadi. Ndak, saya tetap ingin jadi nabi yang abdan, nabi ya hamba tetap. Sampai Nabi itu jawabnya 3 kali, bal nabiyan abdan, bal nabiyan abdan, bal nabiyan abdan, katanya. Rawahu Tabrani bi isnad hasan. Walillah darul Abu Siri, makanya Imam Abu Siri itu ngomong, rawadatul jibal syum min dhabil nafsihi fa'araha ayyama syamami. Wa amma khubzu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun ini sekarang masuk pembahasan roti, makanan yang dimakan oleh Rasulullah seperti apa, insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.